Ya, saudara terkasih dimanapun berada, selamat pagi dan selamat kita bertemu kembali dalam ibadah raya. Kami sangat yakin bahwa pada saat pagi hari ini kita boleh ada itu semua atas dasar daripada campur tangan dan pertolongan Tuhan yang senantiasa memberikan kita kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami sangat yakin selama 1 minggu yang sudah kita lalui, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan pertolongan untuk kita dapat lewati semua hal yang mungkin banyak yang tidak kita sukai, tetapi karena Tuhan bersama dengan kita dimampukan sampai pada akhirnya kita diberikan kemenangan. Nah, pada saat pagi hari ini kita akan memulai ibadah raya kita, dan kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah kita memusatkan perhatian kita dengan memandang kehadiran Yesus melalui kuasa Roh Kudus-Nya ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Dan puncak dari ibadah adalah bagaimana kita bisa bertemu dengan Dia, Raja di atas segala raja. Nah, untuk itu mari sama-sama kita akan mempersiapkan hati, pikiran, dan terlebih roh kita untuk kita memuji Tuhan dan kita menyembah Tuhan, terlebih kita mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita menyanyikan satu pujian. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan
terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Nah, sudah terkasih, kita sangat yakin bahwa pujian yang kita naikkan tadi dapat membawa kita lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan, karena tentunya pada saat kita memuji Tuhan, maka Tuhan sedang menyediakan berkat yang luar biasa untuk kita nikmati setiap harinya. Nah, pada saat pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita menundukkan kepala dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa memberikan kami kesempatan untuk bertemu dengan firman-Mu. Kami sangat yakin bahwa firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri, dan di dalamnya ada kekuatan-Mu yang mampu menolong dan menyelamatkan kami. Kami sangat yakin bahwa firman-Mu berkuasa, dan itu akan nyata dalam kehidupan kami menghadapi masa-masa sulit hari-hari ini. Kami sangat yakin bahwa melalui firman-Mu, kami akan menemukan jawaban dan solusi untuk apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Untuk itu Tuhan Yesus, urapilah kami, urapilah firman-Mu dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami sangat yakin dalam pengurapan-Mu akan ada kuasa Allah yang akan membawa kami memahami, terlebih diberi kesempatan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami dan layakkan kami. Buatlah kami sama seperti Maria duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami sangat yakin bahwa itulah bagian yang terbaik yang Engkau inginkan pada saat kami menyikapi firman-Mu datang kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sudah terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini kami bawa saudara untuk merenungkan satu topik, yaitu jangan membiarkan kepahitan mengakar dalam diri Anda. Nah, saudara terkasih, kita sering mengalami sesuatu yang tidak adil atau perlakuan yang tidak baik. Ini merupakan bagian dari kehidupan nyata. Ketika kita diperlakukan tidak adil oleh orang lain, kita dapat memilih untuk menanggung penderitaan itu sehingga menjadi kepahitan dalam diri kita atau tumbuh akar yang pahit. Atau kita dapat memilih membiarkan itu berlalu dan mempercayai Tuhan untuk membuat keadilan bagi kita. Nah, saudara terkasih, menurut penelitian 70% orang saat ini marah terhadap sesuatu. Nah, angka 70% menunjukkan bahwa 7 dari 10 orang yang kita temui akan menjadi marah. Ini tidak termasuk orang-orang yang lalu lalang di jalan. Nah, orang yang menjadi tempat berlabuh kemarahan sering tidak menyadarinya, tetapi mereka terus-menerus meracuni kehidupan mereka sendiri dengan rasa marah. Nah, bila kita tidak memaafkan, mungkin kita tidak sedang menyakiti orang lain. Mungkin kita tidak sedang menyakiti instansi di mana kita bekerja yang memperlakukan kita dengan salah. Kita tidak menyakiti Tuhan, tetapi kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Nah, saudara terkasih, kalau kita ingin menjalani kehidupan terbaik kita saat ini, kita harus dengan cermat memaafkan. Belajar untuk membiarkan luka-luka kepahitan dan penderitaan masa lalu berlalu. Jangan membiarkan kepahitan mengakar dalam diri kita,
dan hidup kita. Mungkin sesuatu telah terjadi pada saat kita masih kecil. Seseorang salah memperlakukan kita, seseorang mengambil keuntungan dari kita. Mungkin seseorang menipu kita atau mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang kita. Mungkin seorang teman dekat berkhianat terhadap kita dan kita memiliki banyak alasan untuk menjadi marah dan merasa getir dan pahit. Nah, saudara, tetapi demi kesehatan emosional dan spiritual kita harus membiarkan semua itu berlalu. Karena semua itu tidak membawa kebaikan bagi kita untuk membenci seseorang yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Juga tak masuk akal untuk terus-menerus memendam kemarahan terhadap apa yang dilakukan orang pada kita di masa lalu. Karena kita tak mungkin dapat mengubah sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Tetapi kita dapat melakukan sesuatu untuk masa depan kita. Kita dapat memaafkan dan mulai mempercayai Tuhan untuk melakukan yang terbaik bagi kita. Seperti yang dikatakan dalam ayat firman Tuhan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Perhatikanlah bahwa kepahitan dijelaskan sebagai satu akar. Pikirkan hal ini. Akar tidak bisa dilihat karena berada jauh di dalam tanah. Tetapi Anda dapat merasakan dan melihatnya dari buah yang dihasilkannya. Nah, akar yang pahit menghasilkan buah yang pahit juga. Nah, karena itu, kalau dalam diri kita mengalami kepahitan, maka kepahitan ini akan mempengaruhi seluruh bidang kehidupan kita. Nah, saudara terkasih, dimanapun berada, banyak orang mencoba mengubur dan menyembunyikan kepahitan atau luka-luka mereka di dalam hatinya atau di alam bawah sadar mereka. Mereka menjadi tempat pelabuhan atau persinggahan perasaan tak memaafkan dan kemarahan mereka. Kemudian mereka bertanya mengapa mereka tak dapat hidup dalam kemenangan. Mengapa mereka tidak dapat bergaul dengan orang lain? Mengapa mereka tidak dapat menjadi bahagia? Mereka tidak menyadari hal ini. Hal ini karena hati mereka telah diracuni oleh kepahitan dan kemarahan mereka. Nah, saudara terkasih, Alkitab mengatakan dalam Matius 15 ayat yang ke-19 sampai 20, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Nah, dengan kata lain, kalau kita memiliki kepahitan dalam diri kita, itu akan berakhir dengan kontaminasi atau polusi segala sesuatu yang keluar dari kita. Itu akan mengkontaminasi pribadi kita dan sikap kita, serta bagaimana kita memperlakukan orang lain. Nah, saudara terkasih, banyak orang mencoba memperhatikan diri mereka atau kehidupan mereka dengan cara memperbaiki bagian luar mereka. Mereka mencoba mengurangi perilaku buruk mereka, perangai buruk mereka, atau persona atau citra mereka yang negatif. Mereka berhubungan dengan buah-buah dari kehidupan mereka, mencoba merubah sesuatu yang bersifat mendatangkan daya tarik, tetapi sebenarnya tidak mereka selesaikan, yaitu berhubungan dengan akar kepahitan hidup mereka. Nah, kalau mereka tak mampu membiarkan akar kepahitan itu berlalu, maka mereka tak akan dapat merubah buah-buah kehidupan mereka. Karena selama akar kepahitan masih bertumbuh dalam diri mereka, maka masalah mereka akan tetap ada dan akan terus bertampil keluar dari waktu ke waktu. Nah, kita mungkin dapat mengontrol perilaku kita untuk sesaat atau menjaga sikap yang baik untuk periode yang singkat. Tetapi pernahkah kita bertanya, mengapa kita tak pernah merasa bebas? Mengapa kita tidak mampu mengalahkan perilaku atau kebiasaan yang jelek?
Nah, saudara terkasih, kita harus mencari lebih dalam. Kita harus menemukan mengapa kita begitu marah, mengapa kita selalu begitu negatif. Kalau kita mencari lebih dalam dan mencapai akar permasalahan, maka kita akan mampu berurusan dengan persoalan utama, mengalahkannya dan mulai merubahnya. Seringkali kita tidak perlu kembali dan melepaskan semua pengalaman negatif, mengulang semua pengalaman masa lalu yang getir dan pahit. Tak perlu harus semua itu kita lakukan, tetapi yang penting adalah kita meneliti, memeriksa hati kita untuk memastikan bahwa kita tidak menyembunyikan kemarahan dan ketidakmampuan mengampuni di dalam diri kita. Kalau kita memiliki daerah dalam hidup kita di mana ada pergumulan terus-menerus, pertentangan terus-menerus, mencoba merubah tetapi menemukan diri Anda tak mampu melakukannya, maka kita membutuhkan Tuhan dalam hal ini untuk menunjukkan pada kita apa yang menghalangi kita dari kebebasan. Bertanyalah kepada Tuhan untuk menunjukkan kepada Anda kalau Anda memiliki sesuatu akar kepahitan yang butuh untuk digali dan dikeluarkan dari hidup Anda. Kalau Tuhan memberikan sesuatu pencerahan, cepat-cepat menanganinya. Mau berubah? Jangan biarkan racun masa lalu terus-menerus mengkontaminasi, meracuni kehidupan Anda. Nah, saudara terkasih, dimanapun berada, bertahun-tahun yang lalu terjadi penyebaran penyakit dalam satu dusun kecil di suatu daerah terpencil Afrika. Baik anak-anak dan orang dewasa jatuh sakit dan muntah-muntah. Beberapa minggu berlalu dan penyakit itu menyebar makin luas, dan orang mulai meninggal. Kabar penyakit ini mencapai kota utama, dan para ahli dikirim untuk mencari tahu apa penyebab masalahnya. Mereka kemudian menemukan bahwa sumber air terkontaminasi. Masyarakat pedesaan itu mendapat sumber air mereka dari mata air gunung. Maka para ahli itu memutuskan mengikuti sumber air tersebut untuk menemukan sumber polusi. Mereka berjalan berhari-hari dan akhirnya tiba di mulut aliran air. Tetapi di atas permukaan mereka tidak menemukan hal-hal yang salah. Bingung dalam hal ini, mereka memutuskan menyelam untuk mencari lebih dekat pada mata air tersebut. Nah, saudara terkasih, dimanapun berada, apa yang ditemukan para penyelam mengejutkan para ahli. Seekor babi betina dan bayinya tergeletak tepat di mulut mata air. Mungkin mereka terjatuh dan tenggelam dan terjebak di situ. Bangkai mereka mencemarkan air itu dan menebarkan penyakit ke seluruh desa. Ketika para penyelam mengeluarkan bangkai babi itu, air yang mengalir menjadi jernih, bersih, dan terbebas dari pencemaran. Nah, saudara terkasih, dalam kehidupan kita selalu negatif yang sama mungkin terjadi. Kita semua mengalami sesuatu yang negatif, mungkin kemarin, minggu lalu, atau bertahun-tahun lalu. Seringkali, bukannya membiarkan hal-hal negatif itu berlalu dan memberikannya kepada Tuhan, kita menyimpannya dalam kehidupan kita. Kita tidak memaafkan, dan sama seperti babi-babi itu, kepahitan itu mencemari kehidupan kita. Dimulai dengan sesuatu yang buruk terjadi. Beberapa saat kemudian kita mulai menerimanya. Kita kemudian mulai menyediakan tempat dalam hati kita bagi kepahitan itu. Sesudah itu kita mulai belajar hidup berdampingan dengan kepahitan itu. Akhirnya dia menjadi bagian dari kehidupan kita, sehingga kita mengakui sebagai pribadi kita. Kita mengakui bahwa kita adalah seorang pemarah, seorang pendendam. Itu adalah pribadi kita. Kita selalu seperti itu. Kita selalu pahit dan getir. Itulah kita. Nah, saudara terkasih, dimanapun berada, semua itu tidak benar. Kita sebenarnya bukan seperti itu. Kita butuh kemampuan untuk mengeluarkan racun itu dalam diri kita yang mencemari kehidupan kita dan pribadi kita. Nah, kita sebenarnya adalah seperti kristal yang jernih.
seperti air yang jernih, bukan air yang kotor dan buram. Karena Tuhan menciptakan kita menurut citra dirinya. Tuhan menginginkan kita gembira, sehat seutuhnya. Tuhan ingin kita menikmati kehidupan kita sepenuhnya, bukannya hidup dalam kepahitan, kemarahan dan dendam, dicemari dan diracuni, sehingga juga mencemari orang lain di mana kita memiliki pengaruh. Nah, sudah terkasih, bayangkan diri Anda sebagai kristal yang jernih. Meskipun saat ini Anda masih berada dalam lumpur kepahitan dan dendam, kalau Anda mulai memaafkan orang yang melakukan kejahatan kepada Anda dan melepaskan semua kepahitan, luka-luka dan kegetiran, maka semua itu akan terlepas dan meninggalkan Anda, dan Anda akan mulai melihat diri Anda seperti air yang jernih, kristal yang jernih kembali. Anda akan mengalami kebahagiaan, kedamaian, dan kebebasan yang Tuhan inginkan terjadi pada Anda dan hidup Anda. Mungkin ini sama seperti yang diminta oleh Daud ketika ia mengatakan dalam Mazmur 139 ayat 23, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku." Nah, kita perlu menyelidiki hati kita dan meyakinkan kita bahwa kita tidak memiliki sesuatu akar kepahitan yang tertanam jauh di dalam lubuk hati kita. Seringkali sesuatu kepahitan awalnya bukanlah sesuatu hal yang besar yang mencemari kehidupan kita. Mungkin suami atau istri kita tidak pernah meluangkan waktu bersama-sama kita seperti yang kita harapkan. Dan kemudian kita mulai merasakan kemarahan dan dendam. Kita mulai berlaku kaku terhadap pasangan kita, tidak menghargai lagi padanya, mulai mendiamkan pasangan kita, menyembunyikan sesuatu dari dia, tidak lagi bersikap ramah padanya. Kita secara sadar menjadi makin kaku dan terbiasa dengan hal itu. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, hati-hati dengan hal seperti ini. Akar kepahitan ini akan mencemari kehidupan kita, karena itu tetap menjaga agar aliran sungai kehidupan kita tetap bersih dan murni. Jangan biarkan hati kita tercemar. Alkitab berbicara tentang hal ini dalam Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Alkitab berbicara untuk cepat mengampuni. Makin lama kita menahan, makin keras itu akan terjadi. Makin lama kita menahan kemarahan dan dendam, makin dalam akar kepahitan itu berkembang. Nah, sudah terkasih, kadang-kadang daripada memaafkan dengan segera, membiarkan kepahitan dan kegetiran itu pergi, kita secara diam-diam mengubur dalam-dalam jauh di dalam hati kita dan pikiran kita. Kita tidak ingin membicarakannya. Kita tidak ingin memikirkannya. Kita ingin mengabaikannya dan berharap itu akan berlalu begitu saja. Nah, saudara, itu tidak akan terjadi. Sama seperti babi yang terjebak dalam mata air yang mencemari aliran air, satu ketika akan menjadi pencemaran untuk hal-hal yang lain. Pencemarannya akan timbul dalam kehidupan kita, dan hidup kita akan menjadi berantakan. Nah, bila itu terjadi, maka hal itu akan membuat kita jauh lebih sakit dan sedih. Dan kalau kita menolak berhubungan dengan itu, kepahitan itu bahkan dapat membunuh kita. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, beberapa puluh tahun yang lalu, beberapa perusahaan Amerika diminta untuk melakukan sesuatu oleh pemerintah Amerika, yaitu mengubur produk buangan yang beracun di bawah tanah. Mereka mengisi produk itu ke dalam kontainer besi dan menutupnya dengan rapat-rapat dan menguburkannya dalam-dalam jauh di bawah tanah. Mereka mengira masalah sudah berakhir. Namun tidak beberapa lama kontainer itu mulai bocor. Produk beracun itu mengalir naik ke permukaan tanah dan menyebabkan masalah.
Di beberapa lokasi, produk beracun ini membunuh sayuran dan mencemari suplai air. Di dekat daerah air terjun Niagara, banyak orang mulai menderita sakit dan mati karena kanker atau penyakit-penyakit lain. Sampai saat ini banyak masyarakat masih menderita akibat penguburan produk beracun tersebut. Apa yang salah? Karena mereka mencoba mengubur sesuatu yang terlalu beracun. Racun ini tidak dapat diisolasi. Mereka pikir mereka dapat menguburnya dan persoalan selesai. Mereka tidak menyadari bahwa bahan yang mereka kubur terlalu kuat dan berbahaya untuk dimasukkan begitu saja dalam kontainer. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, hal yang sama terjadi juga dengan kita. Bila seseorang menyakiti kita, seseorang berbuat salah pada kita, daripada membiarkan itu pergi dan menyerahkannya kepada Tuhan untuk memperbaiki kehidupan kita, kita mencoba mengubur kepahitan itu dalam-dalam di dalam hati kita. Kita mencoba menumpuk ketidakmampuan mengampuni atau memaafkan, kemarahan, dendam, dan berbagai hal merusak dalam kontainer diri kita yang mudah bocor. Tetapi sayang sekali, sama seperti bahan beracun yang dapat bocor dan naik ke permukaan, satu ketika hal-hal yang kita tumpuk dalam itu akan naik ke permukaan dan mulai mencemari kehidupan kita. Kita tak dapat hidup bersama racun dalam diri kita dan mengharapkan hal yang tidak merusak diri kita. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, hadapilah itu. Kita tidak terlalu kuat untuk menghapus racun dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan pertolongan dari seseorang yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari kita. Itulah sebabnya kita perlu memberikan kepahitan, dendam, kemarahan, dan berbagai macam pencemaran kepada Tuhan. Pengampunan adalah kunci untuk pembebasan dari racun kepahitan. Mengampuni orang yang menyakiti kita. Mengapa atasan yang berbuat salah pada kita? Mengampuni teman yang berkhianat atau berdusta pada kita. Mengampuni orang tua yang mungkin salah mendidik dan memperlakukan kita dengan baik. Jangan membiarkan akar kepahitan berkembang menjadi besar dan lebih mendalam dan terus mencemari kehidupan kita. Nah, sudah terkasih, bagaimana kita mengenal berbagai racun dalam kehidupan kita? Pada beberapa orang itu kelihatan seperti kemarahan. Pada orang lain terlihat seperti depresi, tertekan. Pada yang lain seperti merasa kurang daya tarik pribadi. Racun ini dapat menampilkan diri dalam berbagai cara yang berbeda dan kadang merusak sebelum kita sempat menyadarinya. Sebagai contoh, seorang petinju mungkin bertinju karena rasa marah akibat pengalaman masa kecil diperlakukan secara sadis atau diolok-olok orang lain. Seorang mungkin mencoba menghindari jalan ke tempat kerja karena di jalan itu tinggal seseorang yang tidak disukainya, yang mungkin sedang berdiri di tepi jalan ketika ia melewati jalan itu. Nah, saudara terkasih, kunci untuk melepaskan diri dari racun kepahitan karena diperlakukan salah atau disakiti oleh orang lain adalah dengan memaafkan dan mengampuni. Melalui pengampunan, kita justru dibebaskan dari kepahitan kita dan dari kemungkinan racun yang mengendap di dalam diri kita. Bila kita ingin melanjutkan kehidupan kita harus membiarkan semua kepahitan itu pergi dari kita. Mengampuni dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan, berbuat yang terbaik untuk kita. Dengan memaafkan, kita dapat kembali bebas dan kita mendapatkan kegembiraan itu kembali. Dengan pengampunan, kita mendapatkan kembali kedamaian diri kita. Jadi, ketika kita mengampuni seseorang, kita bukan saja berbuat baik untuk orang itu, tetapi jauh lebih besar adalah kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Nah, sudah terkasih dimanapun berada, kalau kita tidak mau mengampuni seseorang, maka hal itu akan menjauhkan kita dari berkat Tuhan. Doa-doa kita tidak akan dijawab oleh Tuhan.
Karena kalau kita berdoa tetapi jauh di dalam lubuk hati kita belum mengampuni seseorang, maka sebaiknya kita berdamai dulu dengan orang itu baru datang menghadap Tuhan. Kepahitan akibat ketidakmampuan kita untuk mengampuni akan membuat berkat Tuhan menjauh dari kita. Dan juga doa-doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, pengampunan adalah satu pilihan. Tetapi itu bukan satu option. Karena seperti dikatakan oleh Yesus, bila kita tidak mengampuni orang lain, maka Bapamu di sorga juga tidak akan mengampunimu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan, kedamaian, jangan menahan pengampunan kita pada orang lain. Biarkan pengampunan kita terjadi. Jangan biarkan kepahitan mengakar dalam diri kita. Nah, bila Tuhan menunjukkan hal-hal itu kepada kita, cepat-cepatlah melakukannya. Jagalah hati kita sejernih dan sebening kaca. Buanglah racun kepahitan jauh-jauh dalam diri kita. Niatkanlah Tuhan mendatangkan keadilan dalam hidup Anda dengan melimpahkan berkat-berkat yang jauh lebih besar dari apa yang sudah dicuri dalam kehidupan Anda. Tuhan mengembalikan apa yang hilang dalam hidup Anda akibat perbuatan orang lain. Sama seperti Yusuf, mengampuni saudara-saudaranya, telah menjual ia ke Mesir sebagai budak. Maka Allah mengembalikan semua yang hilang daripadanya. Akibat perbuatan saudara-saudaranya berlipat-lipat ganda, bahkan menjadi orang nomor 2 tertinggi di Mesir sesudah Firaun. Resapilah apa kata Yusuf kepada saudara-saudaranya. Kalian merancang malapetaka kepadaku, tetapi Allah mengubah malapetaka itu menjadi keselamatan bukan saja untukku, tetapi juga untuk memelihara kehidupan dan menjamin kelanjutan keturunanmu di muka bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Nah, saya terkasih, kita sangat yakin bahwa pada saat kita menyerahkan semua masalah persoalan yang kita hadapi tiap-tiap hari yang mengakibatkan ada kepahitan, kita serahkan kepada Tuhan, maka kita sangat yakin bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan untuk melepaskan kita. Karena ada firman Tuhan berkata dalam Pengkhotbah 7 ayat 9 dan juga dalam Amsal 14 ayat 30, sakit hati, kepahitan dan iri hati dimulai dan diperangkap oleh amarah, penyakit yang bisa membusukkan tulang. Kepahitan akan menghambat berkat dan perkembangan kepribadian, sehingga menjadi tembok yang menghalangi pembaharuan. Dalam Efesus 4 ayat 23 dan 31. Sebagaimana kemalasan adalah ibu dari kemiskinan, maka amarah adalah ibu dari segala kekacauan. Jadi apabila Anda memilih untuk tetap memelihara, maka hal itu sama dengan Anda memilih diam di tempat dan tidak beranjak kemana-mana. Nah, saya terkasih dimanapun ada sakit hati atau kepahitan, harus dibuang jauh-jauh sampai tidak tampak lagi. Ada contoh yang bagus dalam dunia komputer. Apabila semua berkas atau file tidak diperlukan lagi, maka berkas itu akan dihapus oleh pemiliknya. Tetapi program yang tersedia di komputer akan membuang berkas itu ke dalam bak sampah. Nah, apabila pemilik komputer masih menginginkan berkas itu, dia masih dapat mengambil lagi dari bak sampah tersebut. Nah, dalam kasus kepahitan, yang sebaiknya dilakukan adalah menghapus selamanya berkas itu dari bak sampah. Sama seperti kita membakar sampah rumah tangga, sehingga benar-benar hilang dan tidak terlacak lagi. Dengan kata lain, kita harus membuang kepahitan tersebut dari pikiran, hati, dan jiwa kita. Nah, saya terkasih, kami sangat yakin bila mana kita telah membuang jauh-jauh kepahitan dari kehidupan kita, kita pasti akan menerima berkat, dan berkat Tuhan akan berlipat ganda diberikan kepada setiap kita. Terlebih daripada itu, Tuhan akan terus mempertambahkan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dan tentunya pada saat kita bersukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita, ada kegembiraan
dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Nah, saudara terkasih, inilah renungan yang bisa kami sampaikan pada saat pagi hari ini. Doa kami semoga renungan yang kami sampaikan ini dapat menjadi kekuatan untuk berkat bagi kita semua. Nah, saudara, kita akan persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Dan biarlah saat kita mempersiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus, maka kita sangat yakin juga bahwa Tuhan melalui korbannya akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Dan tentu yang kita akan nikmati adalah kuasa Tuhan di dalam kuasa kematian, terlebih kuasa kebangkitannya nyata dalam kehidupan kita. Untuk itu, saudara terkasih, kita persiapkan hati kita persiapkan roh kita untuk kita diberikan tubuh dan darah Yesus. Dan tentunya tubuh dan darah Yesus yang kita nikmati ini adalah tubuh dan darah Yesus yang dilambangkan melalui roti dan anggur. Haleluya. Nah, sudah terkasih, pegang dengan iman dan rasakan hadirnya melalui tubuh dan darah Yesus yang telah kita miliki. Mungkin bahan yang kita terima atau yang kita miliki sebagai lambang tubuh dan darah Yesus itu beragam. Itu tidak masalah. Yang penting saudara mengimani bahwa lambang ini adalah menjadi perantara, bahwa tubuh Yesus dan darah Yesus oleh karena kasih-Nya diberikan untuk tiap-tiap kita, sehingga kita yang hina ini akan mendapat kesempatan untuk dimuliakan, dan kita yang hina ini akan diberikan kesempatan untuk menikmati kuasa kebangkitannya. Kita sangat yakin melalui tubuh dan darah Yesus yang kita miliki pada saat ini, kita akan menerima sesuatu yang hebat dari Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu yang ada di tangan kami masing-masing. Biarlah melalui tubuh dan darah-Mu ada kuasa-Mu yang bekerja, sehingga kami yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang punya masalah persoalan Kau selesaikan, bahkan pada saat ini yang bimbang Engkau pertetapkan hati kami. Bahkan yang sudah punya niat untuk mundur dari Engkau, Tuhan, ingatkan kami dengan cara. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi tangan-tangan kami dan urapi tubuh dan darah-Mu yang kami pegang melalui roti dan anggur. Kami sangat yakin ada kuasa di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati hamba-Mu yang akan memimpin perjamuan ini. Kami sangat yakin Engkau ada bersama dengan tubuh dan darah-Mu yang akan kami nikmati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Kami naikkan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kanan kita. Kita pegang roti di tangan kanan kita dan kita pegang dengan iman bahwa ini bukan roti biasa, tetapi tubuh Yesus oleh karena kasih-Nya diberikan kepada setiap kita. Kita yakin melalui tubuh dan darah Yesus, maka tubuh kita yang lemah akan diberikan kekuatan. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan iman, dengan penuh ucapan syukur, dengan harapan bahwa kuasanya nyata dalam kehidupan kita. Kita akan nikmati di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Mari kita angkat tangan kanan kita dengan memegang cawan atau anggur. Kita pegang dengan iman bahwa ini bukan anggur biasa, tetapi darah Yesus yang luar biasa untuk
menutup bungkus kehidupan kita, bahkan membuat kita aman dari ancaman malaikat-malaikat maut. Tangan kanan kita pegang dan naikkan, dan juga tangan kiri kita taruh di bagian dada atau yang sakit dalam tubuh kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum dengan iman di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu melalui roti dan anggur yang kami nikmati pada hari ini. Kami percaya di dalamnya ada kuasa yang membawa kami mengalami kebebasan, kuasa yang membawa kami mengalami kebangkitan, sehingga pada saat-saat ini Tuhan, kami akan dapat merasakan hadir-Mu, khususnya dalam kami menghadapi masa-masa masalah persoalan kesehatan, di mana penyakit virus corona ini mengancam banyak orang, termasuk anak-anak Tuhan. Tapi kami sangat yakin bahwa kuasa tubuh dan darah-Mu akan membawa kami terlindung, terjaga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa kami juga kepada umat-Mu yang tidak bisa menikmati tubuh dan darah-Mu, bahkan tidak bisa hadir dalam ibadah raya ini. Tolonglah mereka yang sakit, sembuhkanlah, yang lemah berikan kekuatan, bahkan yang punya masalah persoalan keselesaian, yang bimbang pertetapkan hati mereka. Bahkan pada saat ini yang sudah undur, ingatkan mereka dengan cara dan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sangat yakin Engkau terus akan nyatakan pertolongan-Mu bagi kami, bahkan bagi jemaat-Mu GPD Bethlehem Sepakat. Kami sangat yakin kemuliaan-Mu akan nyata dalam kehidupan kami setiap hari, di rumah tangga kami, di pekerjaan kami, di seluruh aktivitas kami. Pergumulan kami untuk rumah ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu. Berdoa untuk orang tua yang telah menyediakan tempat untuk kami memuji memuliakan Engkau. Terus Engkau berkati ya Tuhan, jasmani terlebih rohani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami menyerahkan selama 1 minggu yang akan datang ini kepadamu Tuhan. Engkau terus nyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu, dan buatlah kami terus dapat memandang-Mu dan meyakini dengan iman bahwa kami tidak sendiri, tetapi Engkau ada bersama-sama dengan kami. Doa kami kepada pemerintah kami ya Tuhan, Engkau menolong, Engkau terus memelihara para pemimpin kami Tuhan, terutama Pak Jokowi sebagai presiden kami. Berikan terus kuasa dan pengurapan-Mu kepada hamba-Mu ini. Kami sangat yakin Engkau telah menentukan dia menjadi presiden, maka kami sangat yakin juga Engkau akan jadikan dia menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menyatakan kehadiran-Mu, sehingga negara kami ini dapat pulih kembali dari segi ekonomi, segi sosial, keamanan, terlebih pada hari-hari ini dari segi kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk garda terdepan dalam penanganan virus corona ini, yaitu para medis Tuhan. Engkau juga menolong mereka, mengurapi mereka, biarlah melalui pelayanan mereka kuasa-Mu dapat dinyatakan. Dan kami sangat yakin bahwa mereka juga adalah perpanjangan tangan-Mu untuk membawa kesembuhan bagi orang-orang yang pada saat ini sedang dirawat. Kami juga berdoa buat seluruh warga negara kami di Indonesia ini, jagailah kami, peliharalah kami, buatlah kami terus dapat melihat kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, inilah saatnya banyak bangsa, banyak suku akan datang kepadamu, meminta tolong dan perhatian-Mu Tuhan, sehingga kami terus terjaga dan terpelihara, dan kami aman bila kami bersama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sangat yakin Engkau akan membuat kami dapat terus melihat kuasa-Mu dan hadir-Mu, khususnya bagi kami yang pada saat ini sedang menghadapi masalah dan persoalan yang sangat berat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Kami percaya Engkau terus memelihara kami dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang ajaib, karena kami percaya Engkau adalah Allah kami yang luar biasa dan Allah kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon berkat-Mu juga untuk nyata dalam setiap kami, sehingga kami senantiasa dapat terus mengalami sukacita dan damai sejahtera-Mu, karena berkat daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita
mulai pada saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang menang, mari sama-sama kita katakan, amin. Bapa yang mengasihiku, takkan pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan segenap hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang gelapmu. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Bapa yang mengajariku melewati awan yang gelapmu. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, sebab Kau Bapa-Ku yang